Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Pila, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau, tepatnya di kota Cikarang. Dan di video kali ini aku mau share lagi ya teman-teman, kegiatan aku di rumah minimalis sebelum mudik. Jadi aku pastiin untuk kegiatan aku itu bebersih isi kulkas. Aku itu mau kosongin isi kulkas belum mudik ya teman-teman, jadi aku pastiin untuk isi kulkasnya itu bersih. Alhamdulillah banget, untuk food fry aku berhasil banget, bahkan masih ada stok yang sisa gitu ya teman-teman, kayak kentang dan wortel gitu, Masya Allah. Padahal aku itu planningnya itu bener-bener kayaknya kurang deh ternyata lebih gitu, karena untuk stok kentang dan wortelnya masih teman-teman lumayan bisa buat masak satu kali lagi. Nanti bakalan bikin aku bekal gitu pas mudik di perjalanan, mau bikin sambal goreng kentang aja. Kadang kan kalau di jalan itu mager banget makan. Kalau makan-makan di jalan itu paling bisanya makan pop mie gitu, mie, jarang banget bawa bekal nasi. Jadi untuk bekal di mudik aku besok, aku bakalan bawa sambal goreng kentang dan bawa bekal nasi juga. Untuk es dan lainnya gampang beli. Dan aku itu tim orang yang kalau udah di jalan itu mager banget untuk berhenti, kecuali di waktu sholat sama di waktu benar-benar udah capek banget, nggak kuat banget sama ngantuknya, jadi aku berhenti. Di tahun kemarin ya teman-teman, aku itu mudik juga berhenti cuma di Indramayu aja, habis itu bablas sampai rumah. Masya Allah, macet banget teman-teman. Pengalaman mudik aku di tahun lalu, macetnya itu di daerah Cikarang sampai Cikampek itu Masya Allah macet berjam-jam. Apalagi pas di tahun kemarin aku itu di Kerawang bisa nyampe 2,5 jam teman-teman. Masya Allah macet banget. Dan semoga nanti pas aku mudik diberikan kelancaran dan sampai rumah itu dengan selamat. Dan buat teman-teman juga yang lagi mudik, tetap jaga kesehatan, keselamatan. Kalau udah ngantuk gitu jangan dipaksain untuk jalan, mending istirahat dulu sebentar, tidur, rebahan gitu ya teman-teman, baru lanjut perjalanan lagi. Karena kan untuk menjaga keselamatan kita ya teman-teman, apalagi di mudik itu emang rawan banget kecelakaan karena terlalu memaksa gitu. Kalau udah ngantuk jangan dipaksa menurut aku ya teman-teman. Nah, ini setiap hari juga aku masak ya teman-teman, jarang banget beli. Jadi untuk food fry aku alhamdulillah sayur-sayur yang masih bisa untuk dimasak dan bermanfaat yang udah layu gitu aku pisahin. Alhamdulillah ini stok busuk ya teman-teman, karena kan setiap hari aku juga masak. Ini masih ada sisa kacang panjang gitu, nanti mau aku masak ya teman-teman. Dan ada wortel dan kentang gitu, nanti dibikin sambal goreng kentang, sisanya juga bisa dibuat bergedel gitu. Dan ada sawi juga teman-teman, ini sawi hijau masih sedikit aku manfaatin juga. Kadang pas suamiku itu sukanya kalau sebelum berangkat kerja ataupun pulang kerja gitu, kalau malam hari bikin mie goreng gitu. Jadi untuk sawinya aku potong-potong aja biar nanti pas suami manfaatin biar kemakan gitu. Karena kalau kebuang itu mau bazir ya teman-teman, apalagi masih bagus, belum layu dan belum busuk gitu. Alhamdulillah food fry aku tuh berhasil banget. Kayak percabean itu ini yang terakhir banget, nanti bakalan aku blender semua. Kalau stok bawang merah bawang putih masih ada sisa teman-teman, cuma nggak banyak ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Alhamdulillah stok food fry aku itu bener-bener bermanfaat banget sampai sebelum mudik. Dan aku manfaatin banget untuk sayuran biar gak kebuang gitu, biar bisa kemakan. Jadi aku nanti rencana bukbernya di kampung aja ya teman-teman, kalau pengen makan di luar gitu. Karena kan sayang banget kalau di perantauan itu aku itu selalu food fry seperti ini, setiap harinya masak. Jadi jarang banget namanya bukber di luar, makan di luar gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini stokannya aku itu aman banget, dan mau aku beresin juga. Untuk kotak food fry-nya juga mau aku cuci dan aku taruh di tempatnya. Aku itu kalau sebelum mudik itu aku pastiin isi kulkas itu rapi banget, kan aku matiin ya teman-teman untuk kulkasnya. Dan untuk isinya aku kosongin
Untuk kotak food tray-nya itu aku tata, sebelum itu aku cuci bersih dan aku taruh di tempatnya ya teman-teman. Jadi kalau setelah aku mudik pulang ke rumah ini, aku pastiin rumahnya udah rapi, nggak ada yang berantakan, nggak ada yang busuk, nggak ada sisa-sisa makanan yang bau gitu. Jadi kalau pulang dari mudik itu kan pasti capek banget, pulang lagi ke rantau gitu ya teman-teman. Rumahnya udah rapi, alhamdulillah. Tadi sebelum ini aku juga udah nyetrika, untuk pakaiannya udah aku rapiin semuanya seisi lemari. Tapi maaf ya teman-teman, gak aku tag video karena rempong banget, apalagi panas banget. Aku itu nyetrikanya tadi jam 2, panas banget, jadi aku nggak sempet ngetek video karena pas nyetrika aku cuma pakai daster aja, nggak pakai jilbab, jadi nggak aku videoin. Dan yang aku videoin itu pas food fry seperti ini tuh food fry hasil terakhir aku untuk sebelum mudik gitu. Bawang putihnya masih lumayan banyak sama bawang merahnya gitu, jadi aku iris-iris semua aja biar bermanfaat gitu dan nggak kebuang. Untuk bawang merahnya mau aku goreng gitu biar makan ya teman-teman. Kadang kan kalau bikin sayur sop gitu pasti kan ada bawang gorengnya gitu, dan kali ini kan aku juga mau bikin sayur kuah kuning gitu. Kalau ditamburin dengan bawang goreng kan jauh lebih enak, jadi bermanfaat, gak kebuang ya teman-teman. Apalagi kan besok aku udah mulai mudik, jadi aku pastiin untuk stok food fry aku itu udah selesai semua, dan aku pastiin juga untuk sayurannya dan perbumbuannya itu bermanfaat, masak semua gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Lanjut, kali ini aku masih potong-potong untuk bawang putihnya. Di sini juga aku mau sharing sedikit ya teman-teman. Pengalaman aku di mudik tahun lalu itu bener-bener Pak suamiku itu pulang kerja pas jam 10 malam ya teman-teman, dan langsung sekitar 2 jam lagi setelah jam 10 malam itu pas suami itu minta langsung mudik aja karena pengen cepet-cepet sampai rumah. Apalagi kan Hamin berapa ya, Hamin 2 malah udah mau lebaran gitu. Bahkan kalau lebaran kali ini kita itu mepet banget, Hamin 1 baru mau mudik gitu ya teman-teman, karena pas suamiku itu shift 3. Jadi aku bilang kalau pulang kerja langsung jalan untuk mudik takutnya itu kecapean gitu, dan aku bilang nanti sore aja nggak apa-apa, sambil nunggu buka nanti kita buka di jalan nggak apa-apa, yang penting kalau pulang pagi pastiin untuk istirahat dulu, untuk tidur ya teman-teman. Aku juga kan takut, apalagi kan perjalanannya itu kan lumayan jauh banget ya teman-teman. Kalau nggak mudik itu sekitar 7 jam, dan pas mudik itu bisa nyampe 12 jam 13 jam tergantung macet enggaknya. Jadi aku bilang sama pas suamiku, pulang kerja langsung tidur, nanti jangan mainan HP dulu, nanti bangun-bangun kan sekitar jam setengah 1, jam 1 gitu, kita siap-siap untuk sholat duhur, karena tanggung juga sih kalau sholat asarnya di jalan gitu kan, nanti mau buka bentar lagi berhenti lagi gitu kan, kelamaan. Jadi aku bilang sama pas suami, nanti berangkatnya setelah sholat asar aja, jadi kan udah tenang gitu ya teman-teman, udah asaran. Nanti kalau di perjalanan berhentinya gampang pas mau buka puasa dan sholat maghrib aja. Alhamdulillah pas suamiku nurut ya teman-teman, jadi aku senang banget. Ini udah selesai teman-teman untuk bebersihnya. Dan aku juga mau nanya, kalau santan kara gini nggak taruh di kulkas yang dingin gitu, kira-kira bisa basi nggak ya teman-teman ditinggal beberapa hari? Karena stok santan kara aku itu udah lumayan banyak juga sih, sekitar 5 atau 6 biji gini. Kalau kebuang kan sayang ataupun basi. Semoga nggak basi ya teman-teman. Karena kan aku juga pernah lihat di supermarket gitu, kalau dipajang kan itu ya nggak di kulkas, tapi kan ada AC-nya ya teman-teman. Nggak tahu juga, jadi aku untuk stok santan kara itu masih sekitar 6 biji. Alhamdulillah ini sampahnya udah aku buang, sisa-sisa sayuran yang layu, dan tadi potong-potong juga untuk sayurannya biar kepake gitu untuk sawinya.
bisa buat tambahan mie goreng gitu atau mie kuah. Kalau dicampur sawi itu enak teman-teman. Masih ada sisa sedikit bisa kemakan gitu. Lanjut, ini kegiatan sore harinya menjelang buka puasa. Aku itu masak dari sisa yang ada di kulkas gitu. Ya seadanya aja. Di sini itu masih ada sisa kacang panjang gitu. Mau aku kuahin kuning gitu, dan aku juga masih ada stok untuk bumbu racik yang ayam gitu, jadi buat aku kuah kuning aja. Kadang aku masak gitu teman-teman, lebih enak juga dan bermanfaat pastinya, nggak kebuang. Ini aku cuma tambahin dengan cabai yang di blender gitu ya teman-teman, biar lebih pedes banget, karena pas suamiku itu pecinta pedes, dan aku campur juga untuk cabai yang ada di kulkas biar habis semua, gak busuk gitu. Jadi aku satuin aja di masakan aku kali ini. Alhamdulillah untuk menu bukanya itu masih aman banget, gak perlu keluar rumah juga cari makanan gitu. Tadi itu sempat beli beras doang, kehabisan beras, jadi beli 1 liter aja buat stok hari ini dan besok gitu ya teman-teman, buat bekal berangkat mudik gitu. Sengaja banget untuk beras aku habisin, gak beli lagi. Aku tuh belinya nyicil gitu, karena kan mau ditinggal lama. Kalau beras lama kelamaan kalau dimasak kan gak enak gitu ya teman-teman, kayak ngejamur gitu. Jadi aku pastiin untuk stok di dispenser berasnya itu udah habis ya teman-teman untuk berasnya. Dan ini bumbu kuningnya aku cuma pakai bumbu racik yang ayam ya teman-teman, aku satuin sini aja. Menurut aku gurih banget ya, apalagi ditambahkan dengan santan gitu, banget gitu. Alhamdulillah aku ada stok santan juga, jadi aku satuin. Jadi terima kasih banyak ya buat teman-teman yang masih nyimak vlog aku di luar kesibukan teman-teman, masih menyempatkan untuk menonton vlog aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucapan aku yang kurang berkenan. Terima kasih banyak yang udah menonton. Insya Allah aku bakalan upload video lagi saat aku senggang, dari sebelum mudik dan sesudah mudik. Insya Allah aku juga mau bikin vlog pas di kampung. Jadi sampai di sini dulu ya untuk vlog aku hari ini. Sampai ketemu lagi di keesokan harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.